Di situ dunianya Mbak Desi hancur, kaget dengar omongannya Pak Kasim. Dari situ ketahuan juga bahwa Mas Jati tidak hanya melakukan pesugihan, tapi juga melakukan perjanjian gaib gitu. Perjanjian, dan dia itu perjanjiannya adalah dengan cara menikah dengan setan. Tujuannya agar dia bisa mendapat apapun yang dia mau. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Kelam, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo Mas Aldo. Hai Prita, teman-teman, penonton semuanya. Udah sehatan? Enggak terlalu. Enggak terlalu, better lah tapi ya. Ya udah lebih baik daripada kemarin kan. Kemarin keracunan, kalau sekarang udah pulih setelah minum air kelapa. Air kelapa. Itu pengobatan alternatif yang aku cari kemarin. Ya sekarang udah ready lah, fit. Puji Tuhan. Ya mungkin buat teman-teman yang lagi sakit juga, biasanya selain air kelapa ada apa? Susu juga. Enggak sih. Susu aku juga tahu. Lebih suka vitamin sih Vitamin, sebenarnya. ya. Soalnya kan apa ya, vitamin terus sama apa yang suplemen itulah. Itu kan kayak bisa. Secara fundamental tuh ketahanan tubuh kita sudah diperkuat loh. Jadi itu yang mendasari. Kalau minum susu itu pelengkap aja sih sebenarnya. Pelengkap kan aja pas ya? sehat 5 sempurna. Betul, Gitu betul kan. ya. Oke, buat teman-teman jaga kesehatannya, jangan sampai sakit gitu. Nah, kamu tahu nggak hari ini ceritanya dari mana, Mas? Ya enggak dong. Enggak tahu ya. Ini harus dari aku selalu ya. Tanya ini kan aku nggak pernah tahu ya, kan yang tahu kamu. Siapa tahu kamu menebak gitu, mau menebak. Clue-nya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ada sekitar 4.000 Ayo, kota mungkin. Bener Ya? sih. Cilacap tuh Jawa Tengah nggak sih? Cilacap. Oh, Jawa Tengah ya. Cilacap berarti. Cilacap. Ngapak ya. Ngapak. Bisa nggak bahasa ngapak? Bisa tapi. Bisa. Nggak usah ya. Bukan itu masalahnya. Dari situ masalahnya. Nah itu, jadi tuh ini cerita dari Mbak Desi di Cilacap, teman-teman. Mbak Desi ini adalah seorang pedagang gorengan gitu. Oh. Dia bantuin bapak ibunya lah gitu. Usaha keluarga ya? Betul, usaha keluarga gitu. Nah tapi pokoknya dari prosesnya dia berjualan di sana ya, akhirnya dia menemukan fakta-fakta yang menyakitkan pada akhirnya dan diceritakanlah ke kita begitu. Nggak aku. Bukan menyakitkan yang okay. itu gitu. Yeah, okay. Lebih parah, pokoknya menyakitkan. Pokoknya definisi ada rubah di balik selimut. Rubah di balik selimut gak sih istilahnya? Kalau yang ada orang terdekat kita yang cerita. Seriusan yang ada musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Kok ada rubah dalam selimut? Bisa kan? Bisa kan? Bisa ya teman-teman. Nah itu dia. Pokoknya orang terdekatnya Mbak Desi cerita menyakiti dari belakang lah begitu. Itu dia teman-teman. Buat yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pasti di sekitar kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Jadi sebagai background, Mbak Desi ini tuh jualan di suatu lokasi di dekat alun-alun kota kan. Nah meskipun bukan di alun-alun kota itu sendiri ya, tapi menurut Mbak Desi ini tuh adalah sentra jajanan juga, jadi pasti ramai kan tempat dia berdagang itu kan. Terus di situ dia nggak sendirian, ada pedagang-pedagang lainnya juga, dan di situ juga dia selama 9 tahun jualan sama si suaminya gitu. Suami ini namanya Mas Jati. Mas Jati ini dia kenal sebagai seseorang yang ulet dan tekun gitu. Karena Mas Jati ini berdagang di situ tuh udah dari dia masih muda lah, masih bujang gitu Mas. Berarti udah lama ya jualannya ya? Udah lama. Nah di tempat itu juga Mbak Desi tuh kenalan sama si Mas Jati. Jadi Cinlok, bener banget nih. Jadi kan Mbak Desi itu kan bantuin bapak ibunya dagangan gorengan tuh dari jam 3 sampai jam 9 malam. Sedangkan Mas Jati itu jualan dari jam 6 sampai dini hari. Nah di situ kebetulan lapak mereka tuh seberang-seberangan gitu kan, seberang-seberangan. Terus di situ bisa saling lihat-lihatan, terus kayak saling tatap-tatapan. Terus dari situ akhirnya mulai komunikasi, terus akhirnya
kenal lebih jauh, lebih akrab, sampai akhirnya Mas Jati ini memberanikan diri untuk ngelamar Mbak Desi. Dan bapak ibunya Mbak Desi ini tuh langsung welcome sama Mas Jati, karena katanya mereka melihat bibit bebet bobotnya Mas Jati, tuh kan. Ya mereka nikah, dan setelah menikah itu Mbak Desi melihat Mas Jati seperti yang dia kenal gitu loh, tekun dan ulet. Jadi setiap habis berjualan itu Mbak Desi kan pasti mau istirahat ya. Mas Jati tuh enggak Mas. Jadi Mas Jati itu biasanya malah di ruang tamu. Mbak Desi sempat bertanya-tanya dong, kayak kenapa gitu, ngapain di ruang tamu. Ternyata Mas Jati itu tuh mencatat pengeluaran pada hari itu. Jadi Mas Jati tuh merasa pencatatan tuh adalah suatu hal yang penting dalam berjualan. Di hari yang sama itu harus dicatat pengeluaran dan pemasukannya. Makanya setiap malam, setiap habis jualan itu sudah pasti Mas Jati itu di ruang tamu, dan dia menyibukkan diri dengan catatan itu juga gitu. Jadi ya Mbak Desi membiarkan lah gitu, kayak oh ya udah gitu. Dan ketekunannya Mas Jati itu terwujud dalam rumah yang sekarang mereka tempatin. Jadi emang definisi segiat itulah Mas Jati gitu. Mbak Desi mengenalnya seperti itu. Dan rumah ini selalu direnov sama Mas Jati gitu. Selalu benar direnov dengan dalih bahwa ya udah ini kan rumah buat tinggal bareng ya gitu, dibuat nyaman supaya kerasan dan supaya mereka lebih giat lagi dalam bekerja. Ya mungkin ya untuk pengingat motivasi lah gitu. Oh jadi motivasi ya. Udah nama ini iya, lagi. Benar gitu. Terus semua tuh berjalan normal, kehidupan Mbak Desi berjalan normal sampai 3 tahun silam. Jadi 3 tahun silam itu di sentra jajanan itu semua pedagang sakit tiba-tiba. Semua? Hampir semua itu sakit tiba-tiba, dan mereka tuh sakitnya dalam waktu yang hampir bebarengan. Memang pada saat itu kan masa-masa pandemi ya. Oh ya 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu betul. Pandemi, jadi yang dikhawatirkan adalah COVID pastinya. Terus diceklah si bapaknya Mbak Desi, karena bapaknya Mbak Desi juga kena cerita. Dicek tapi hasilnya negatif Mas. Negatif, nihil, nggak ada apa-apa. Dan maksudnya bukan COVID tuh loh penyebabnya. Di situ ya tetap takut dong Mbak Desinya, karena bapaknya itu kan udah menginjak sekitar 60 tahun ya. Jadi ditakutkan karena kasus-kasus serupa tuh ada, bahwa negatif tapi pas udah dibiarkan agak lama ternyata tuh komorbid. Nah Mbak Desi gak pengen kalau si bapak tuh sampai kayak gitu. Jadi Mbak Desi dan keluarga gak menyerah dan terus membawa bapak untuk periksa. Datanglah tuh ke klinik-klinik, ke rumah sakit, tapi hasilnya tetap sama, negatif. Padahal bapaknya itu tuh ngeluhin kalau beliau ini sesak nafas. Rasanya tuh kayak dicekik tuh loh, dicekik. Dan setiap malam itu tuh bapaknya ngelindur. Itu adalah 2 hal yang tidak pernah bapaknya lakukan dan pernah bapaknya alami gitu loh sebelumnya. Ya menurut penuturan ibunya Mbak Desi seperti itu, begitu kan. Terus karena Mbak Desi ini harus ngurus bapaknya juga ya, jadi warungnya tuh gak bisa buka setiap hari. Otomatis kadang tuh yang bantuin adalah si Mas Jatinya. Mas Jati tuh yang bantuin, dengan dia harus ngurus lapaknya sendiri. Terus Mas Jati kan buka gorengan tuh sorenya, bantuin Mbak Desinya. Itu tuh jualannya gak bisa kayak dulu. Maksudnya dagangan yang disiapkan tuh nggak sebanyak biasanya, jadi kayak semacam ya sehabisnya aja, sebisanya aja yang bisa disiapkan oleh mereka, karena kan mereka juga sibuk ngurusin si bapak ya. Dan posisinya Mas Jati tuh lagi renov rumah. Oh, oke. Nah jadi lagi sibuk juga kan si Mas Jatinya, pagi ke siang itu renov rumah, terus sore bantuin Mbak Desi jualan gorengan, terus malamnya lah pakai sendiri tuh. Nah pokoknya sibuk lah. Si Mbak Desinya pun juga lagi sibuk gitu. Otomatis dia harus nyiapin si dagangannya itu sendiri buat dijual sama Mas Jati, dan dia tuh harus bolak-balik ke rumah orang tuanya karena kan si bapak lagi sakit. Ibu minta tolong sama Mbak Desi buat bantuin gitu. Nah karena pandemi itu sendiri ya, di tempat jualan mereka tuh nggak seramai biasanya tuh loh Mas. Ya karena pandemi terus semua pada sakit, mungkin pelanggannya juga sakit, si pedagangnya juga sakit kan otomatis gitu. Karena mungkin yang tadi dibilang karena waktu itu juga ada PSBB ya, jadi kan kayak agak mengurangi volume pedagang dan pembeli kan juga orang-orang pada di rumah banget tuh pada saat itu. Kita pun juga kan.
Bersyukurnya tuh pada saat itu kondisi finansialnya Mbak Desi tuh nggak menurun drastis lah gitu. Maksudnya masih cukup stabil, dan bahkan si Mas Jati tuh omsetnya malah meningkat gitu loh, penjualannya malah meningkat, dan ya udah aman-aman aja. Jadi untuk kondisi finansial pada saat itu mereka handle lah gitu, aman. Di situ kan suatu ketika ya Mbak Desi kan lagi nemenin Mas Jati jualan. Oke. Otomatis pedagang-pedagang di sana tuh nanyain kondisinya bapaknya Mbak Desi dong. Kebetulan emang bapaknya Mbak Desi ini terkenal di sana. Orang-orang pasti pada kenal sama bapaknya Mbak Desi karena beliau ini adalah kayak ketua asosiasi pedagang di sana. Iya, aku bilangnya asosiasi nggak sih? Asosiasi. Asosiasi pedagang di sana gitu. Asosiasi pedagang di sana, dan memang gorengannya bapaknya Mbak Desi ini terkenal enak tuh loh, karena ada banyak variasi juga gitu. Oh banyak, jenis gorengannya banyak? Iya, banyak banget tuh gorengannya kan. Nah itu dia, makanya gorengan mereka sangat terkenal lah di sana. Dan pada saat itu yang nanyain adalah si Pak Ruslan. Pak Ruslan itu sendiri adalah sahabatnya bapaknya Mbak Desi. Jadi dari Mbak Desi kecil itu, Pak Ruslan itu memang udah sering main ke rumah. Jadi emang Mbak Desi udah kenal banget lah gitu. Definisi sahabat senasib dan sepenanggungan gitu. Pak Ruslan kan nanya ya gimana kondisi bapak. Terus ya Mbak Desi cerita lah kondisi bapaknya seperti apa. Terus Mbak Desi cerita kalau bapak tuh sering sesak nafas, terus juga suka ngelindur gitu. Dan ternyata Pak Ruslan mengalami gejala yang sama. Ya biasa kan orang Jawa suka ngait-ngaitin lah, cocok logi gitu. Pak Ruslan bilang iya saya juga kayak gitu. Ya Mbak Desi kan juga ingin tahu ya, diceritakan lah bapaknya ngalamin apa aja, dan Pak Ruslan juga cerita sebaliknya. Di situ Pak Ruslan juga bilang kalau ini tuh sama gitu, yang dialamin oleh bapaknya Mbak Desi tuh sama Pak Ruslan. Kue ki santet gitu kan, dia bilang kayak gitu tuh. Terus Pak Ruslan nanya lagi, emang bapakmu pas lagi ngelindur tuh ngomong apa? Muni opo? Mbak Desi bilang, mama itu ceritakan tuh ke Mbak Desi kalau ketika tidur si bapak itu seperti orang yang bertengkar. Jadi lagi menangkis tonjokan-tonjokan orang gitu loh. Ditangkis. Terus Pak Ruslan semakin mengamini bahwa ya udah sama itu Nduk, kue ki santet. Itu kalau mau dibawa ke rumah sakit pun itu ya juga nggak bakal ketemu sakitnya, karena sakitnya bukan yang sakit itu gitu. Jadi sakitnya ya bisa ketahui sendiri bahwa itu secara metafisikal lah gitu kan. Di situ Mbak Desi cuman bisa ngangguk ya, setengah percaya setengah enggak lah. Ya mengiyakan mungkin supaya cepat juga. Terus sambil berpikiran juga, siapa sih yang mau santet bapak, kalaupun memang bener santet ya gitu. Siapa yang tega ngirimin bapak santet gitu. Emang ada yang bapak punya musuh gitu. Emang ada yang mau bersaing sama keluarga Mbak Desi, ada apa. Pokoknya penuh lah pertanyaan di kepalanya Mbak Desi gitu kan. Di situ akhirnya Mbak Desi memutuskan untuk cerita sama Mas Jati. Terus jadi cerita ke Mas Jati? Jadi Mas gitu. Jadi selepas ngobrol sama Pak Ruslan itu tadi di rumah, karena masih kepikiran, Mbak Desi kan cerita tuh sama Mas Jatinya. Cerita bahwa tadi Pak Ruslan ceritanya gini, bla 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 bla, kemungkinan bapak tuh kena santet. Nah, Mas Jati tuh skeptis sama omongannya Mbak Desi gitu kan. Kayak ngerasa gak mungkin ada yang menyantet bapak. Lagian ngapain juga bapak disantet gitu. Emang siapa sih yang mau ngirimin bapak? Terus Mas Jati juga menambahkan bahwa Pak Ruslan ini kan terkenal sebagai pendongeng yang handal ya di antara pedagang-pedagang di sana. Jadi ya udah, ngapain lah dihiraukan aja itu omongannya Pak Ruslan. Gak usah dipikir pusing gitu. Ya udah. Ya sebenarnya agak mengejutkan sih, karena Mbak Desi udah cukup percaya, tapi si Mas Jatinya tuh kayak kenapa nih gitu, kok skeptis gitu Mas Jatinya. Ya udahlah. Di situ akhirnya setelah ngobrol, Mbak Desi masuk ke kamar. Mas Jati pasti seperti biasa di ruang tamu kan. Tapi di situ Mbak Desi masih kepikiran sama omongannya Pak Ruslan gitu kan. Kalau dipikir-pikir memang apa yang dialami oleh bapaknya Mbak Desi itu aneh, karena sakitnya itu akan kambuh ketika sudah azan maghrib dan akan selesai ketika azan subuh berkumandang. Jadi emang di waktu-waktu tertentu, otomatis gak masuk akal dong. Terus
si Mbak Desi ini kepikiran buat ngubungin ibunya. Ngomonglah tuh sama ibunya, WA gitu. Bertukar pesan, bilang kayaknya bapak mending dibawa ke pengobatan alternatif deh gitu. Ternyata ibunya juga punya pikiran yang sama. Jadi ibunya itu baru-baru ini gosip kan sama tetangga gitu. Gosip terus ceritain keadaan si bapaknya. Dan menurut tetangga-tetangganya itu juga si bapaknya ini kemungkinan kena ilmu hitam gitu loh. Jadi lebih baik dibawa ke pengobatan alternatif. Udah setuju kan nih Mbak Desi sama ibunya? Yaudah akhirnya diputuskan, yaudah deh besok ini dibawa aja lah bapak ke pengobatan alternatif gitu kan. Lagian kondisi bapaknya juga udah mulai memburuk, sesak nafas terus kan tuh, bener-bener kayak rasanya kayak orang kecekik, sampai bahkan tuh entah pas tidur ataupun pas terjaga pun bapak nafasnya kayak udah hilang-hilangan tuh loh mas gitu. Pokoknya udah kondisinya udah buruk. Jadi mereka setuju untuk bapak dibawa ke pengobatan alternatif kan. Terus itu akhirnya jadi cari pengobatan alternatif? Jadi nah itu kan akhirnya dipertimbangkan untuk pengobatan alternatif karena uang mereka tuh udah menipis kan juga mas. Karena ya kan bapaknya dibawa berobat terus-terusan juga kan, dan hasilnya juga masih nihil. Akhirnya kan dibawa tuh ke pengobatan alternatif. Tapi toh setelahnya itu, di hari setelahnya kan Mbak Desi ini bantuin Mas Jati jualan lagi kan nih. Maksudnya ya berjualan seperti biasa lah. Ternyata di situ tuh lagi banyak yang gosip gitu. Dan gosipnya ini dari Pak Ruslan bahwa salah satu pedagang dari sana itu menggunakan pesugihan dan dicurigai bahwa mereka-mereka ini sakit gara-gara si pedagang itu. Jadi bikin semua itu pada sakit kan. Nah, terus habis itu mendengar itu kan Mas Jati geleng-geleng kepala aja kan. Ono wae gitu kan. Masa sih pada kayak gitu sesama pedagang gitu kan. Kayak dirasa enggak masuk akal. Masih sama seperti sebelumnya, Mas Jati ini skeptis kan. Tuh. Terus ya gak tahu kenapa meskipun Mas Jati ini skeptis, Mbak Desi justru semakin yakin untuk membawa bapaknya ke pengobatan alternatif gitu. Karena wah mana ketambahan masalah pesugihan ini kan, aduh jangan-jangan bapak ikutan kena gitu. Jadi dia langsung panik banget, kepikiran bapaknya, aduh ini kenapa ya bapak, jangan-jangan beneran nih, jangan-jangan beneran nih gitu kan. Terus dia juga mikir kalau Pak Ruslan tuh emang suka dongeng, tapi gak mungkin gosip yang bohong tuh loh. Apapun yang biasa diomongin sama Pak Ruslan tuh adalah kejujuran gitu. Pokoknya ya ngomong yang jujur lah, gak mungkin aneh-aneh gitu. Maksudnya Pak Ruslan pasti orangnya terang-terangan gitu kan. Dah, terus akhirnya di situ Mbak Desi langsung ngubungin ibunya supaya bapak dibawa ke pengobatan alternatif aja. Tapi kan di situ Mbak Desi nggak bisa nemenin ya karena berjualan. Ya udah ada si ibu tuh yang bawa gitu. Terus habis itu sampai di rumah ya, Mbak Desi tuh nggak bisa tidur, kepikiran kondisi bapaknya juga, masih bertanya-tanya juga apakah benar gitu ini tuh efek dari ilmu hitam gitu kan. Nah, karena kepalanya penuh, akhirnya dia mencoba mencari Mas Jati buat ngobrol lah, buat menenangkan pikiran. Buka tuh pintu, nyari Mas Jati kan di ruang tamu kan. Pas dia keluar, Mas Jati ternyata udah ngeletak mas gitu, udah ngeletak. Terus dia tuh kayak orang kecekik, terus yaudah dong, Mbak Desi kaget yang kayak panik, ini kenapa. Terus matanya Mas Jati ini katanya melotot kayak orang marah, kayak wah kayak udah gak bisa nafas, pokoknya parah banget kondisinya. Terus dibawa duduk sama Mbak Desi sambil dibacain doa-doa. Sampai akhirnya Mas Jati ini udah cukup tenang kan, udah agak tenang. Terus akhirnya Mas Jati tidur gitu. Mas Jati tuh masih tidur sampai pagi tuh katanya. Dan Mbak Desi ngelihat bahwa di bagian muka tuh banyak lebam-lebam tuh loh, kayak orang habis dipukulin gitu kan. Terus karena Mbak Desi juga khawatir sama keadaan bapaknya, dia juga kepikiran bapaknya kan, mikir Mas Jati, bapaknya. Dia akhirnya pada saat itu ngubungin bapaknya, ibunya buat nanyain bapaknya, nanyain ini gimana kondisi bapak, udah membaik apa belum gitu. Dan ternyata emang udah gitu. Jadi si ibunya nyuruh si Mbak Desi ke rumah dulu gitu. Terus di sana kan disambut tuh sama bapaknya. Ternyata bapaknya tuh dalam kondisi yang benar-benar udah better lah gitu, udah lebih bugar, bisa diajak ngomong. Terus tiba-tiba bapaknya ngomong sama Mbak Desi, hati-hati Yondo gitu. Hati-hatinya kenapa? Jadi setelah
bapaknya ini dibawa ke orang pintar yang mana adalah kenalan bapaknya dari kota sebelah. Diketahuin kalau memang bapaknya ini kena ilmu hitam beneran, tapi ini nggak bisa dibilang sebagai santet juga, karena ya ini pesugihan tapi ada tumbalnya juga, jadi semi-semi nyari tumbal gitu kan. Bapak itu kena, tapi memang Mbak Desi dibilang nggak perlu khawatir karena si kirimannya ini sudah dikembalikan kepada si yang kirim. Jadi kalau tiba-tiba besok ada yang sakit, itu berarti adalah orangnya. Katanya media untuk kirimin adalah barang dagangan. Jadi memang yang kirimin benar kayak kata Pak Ruslan tuh loh. Sesama dari mereka gitu, ngirimin ke semuanya, termasuk si bapaknya Mbak Desi itu tadi. Nah, terus Mbak Desi sempat kepikiran tuh kayak apa jangan-jangan Pak Ruslan ya sebenarnya yang ngirim, karena Pak Ruslan yang bagiin ceritanya, siapa tahu itu sebagai apa ya, diversion itu apa? Pengalihan isu. Nah, ya itu pengalihan isu. Jadi Mbak Desi udah curiga banget nih, oh jangan-jangan Pak Ruslan ini emang sengaja buat ngalihin isu supaya dia nggak dicurigain, padahal dia ngirimin gitu kan. Udah curiga banget itu. Terus bapaknya nambahin nih, bapaknya kan masih menjelaskan terkait apa yang dialamin juga kan. Dari orang pintar itu diketahui bahwa orang yang ngirimin ini menggunakan pesugihan kandang bubrah, di mana dia itu harus terus merenovasi rumahnya. Pokoknya harus terus renov sebagai syaratnya. Tapi kemungkinan tuh si pelakunya ini gagal untuk memenuhi syaratnya itu. Makanya akhirnya kena ke sekitarnya. Karena tuh si pesugihan ini tuh tidak menggunakan tumbal sebenarnya, tapi mungkin karena gagal itu tadi, akhirnya orang-orang di sekitar si yang ngelakuin prakteknya ini tuh jadi kena. Yang mana adalah pedagang-pedagang di sentra tadi itu kan. Nah, ya udah. Di situ bapaknya juga menekankan bahwa kalau sampai ada yang besok sakit, berarti itu orangnya. Itu yang ditekankan sama si bapaknya. Di situ Mbak Desi udah panik kan, kayak resah, terus udahlah aku mau minta alamatnya aja karena dia kepikiran Mas Jati. Di situ posisinya Mbak Desi nggak berani cerita sama orang tuanya, jadi dia cuma mikirin udahlah aku mau ngampiri si orang pintarnya ini, mintalah alamat sama bapaknya. Bapaknya sempat nanya memang kayak buat apa, tapi Mbak Desi bilang buat konsultasi lebih lanjut lah supaya untuk melindungi keluarganya aja gitu. Bilangnya sih gitu alasannya. Dah, singkat cerita ketemulah tuh Mbak Desi sama orang pintarnya, menceritakan kondisinya si Mas Jati gitu. Terus dia memperkenalkan diri juga sebagai orang yang baru aja, orang yang bapaknya baru diobatin kan, yang kenalin diri lah gitu. Terus sampai akhirnya orang pintarnya tuh bilang, Mbak, itu tuh suamimu pelakunya. Itu. Terus aku kaget banget tuh kan, Mbak Desinya juga, aku yang baca juga kaget dong Mas. Terus si Pak Kasim ini, si orang pintar ini bilang, kamu masih belum punya keturunan kan? Nah itu dia, itu syaratnya. Itu kenapa kamu belum punya keturunan. Jadi di orang pintar itu ketahuan kalau ternyata Mas Jati adalah orang yang bikin pedagang-pedagang di sana tuh sakit, Mas. Di situ dunianya Mbak Desi hancur, kaget dengar omongannya Pak Kasim. Dari situ ketahuan juga bahwa Mas Jati tidak hanya melakukan pesugihan, tapi juga melakukan perjanjian gaib gitu. Perjanjian, dan dia itu perjanjiannya adalah dengan cara menikah dengan setan. Tujuannya agar dia bisa mendapat apapun yang dia mau. Wah, pokoknya udah double-double lah itu kan yang dilakuin Mas Jati. Si Pak Kasim ini bilang kalau Mas Jati sudah melakukan ini dari lama banget, dari sejak awal dia berjualan. Dan si pesugihan yang dilakukan ini kan kandang bubrah ya, maksimalnya itu jaraknya 3 tahun 3 tahun untuk memenuhi syaratnya itu. Nah, kemungkinan si Mas Jati ini tuh ngelewatin batas waktunya. Jadi udah kan akhirnya membleber kemana-mana tuh, menyebar kemana-mana. Dan si sosok yang ada perjanjian sama Mas Jati ini itu bukan hanya perantara untuk melakukan pesugihannya, tetapi sebagai pemenuh keinginannya Mas Jati itu sendiri gitu. Salah satunya yang ingin didapat oleh Mas Jati adalah menjadikan si Mbak Desi sebagai istri dong. Nah yaudah, jadi menurut Pak Kasim ini sendiri, si Mas Jati ini mendapatkan Mbak Desi dengan cara yang nggak benar, lewat ilmu hitam itu adalah wujud dari permintaannya si Mas Jati. Dan syaratnya adalah
Mas Jati nggak boleh punya anak, dimana si sosoknya ini mengambil kesuburannya si Mas Jati kayak gitu. Dan ini kan perjanjian gaibnya adalah dengan menikah dengan setan ya. Ya seperti suami istri, si Mas Jati harus berhubungan sama si sosoknya ini. Pokoknya separah itulah. Asli, itu plot twist yang sangat parah. Iya, makanya kan aku bilang ini definisi disakiti oleh orang terdekat sendiri kan gitu. Ya menurut Mbak Desi sendiri dan menurut penuturan Pak Kasim ya, di dalam dunia gaib, ilmu gaib itu tuh kalau praktik-praktik seperti itu tuh tidak bisa dicampur adukan tuh loh syarat-syaratnya, karena kan punya syarat yang berbeda dan bisa jadi itu kontradiktif juga kan. Dan apa yang dilakukan Mas Jati ini itu tuh akhirnya mencelakakan dia sendiri dan keluarganya gitu. Pokoknya ini adalah sebenarnya aib yang selalu disimpan sama Mbak Desi gitu. Jadi emang nggak diceritain ke siapapun, bahkan ke orang tuanya. Dia tuh masih nggak bisa terima sama omongannya Pak Kasim kan, dan dia tuh nggak tahu harus gimana juga tuh loh Mas. Bener-bener bingung, dia ngerasa selama ini yang dia jalanin tuh nggak nyata gitu, kayak semua itu isinya kebohongan semua. Dan terlepas dari itu pun ya memang keadaan lebih membaik gitu. Keadaan membaik untuk pedagang lainnya. Iya, pedagang juga kondisi udah membaik, bapaknya Mbak Desi membaik, ya tapi tidak untuk Mbak Desi dan Mas Jati sih. Dan pedagang-pedagang di sana tuh percaya bahwa pedagang yang mengirim ini tuh udah pergi, udah sesimpel itu aja. Tapi ya memang Mbak Desi tidak bercerita ke siapapun, itu dia masalahnya. Jadi semua tuh disimpan sama Mbak Desi, dia nggak berani ngungkapin apa yang dia alamin bahkan ke orang tuanya sendiri, dan bahkan dia juga nggak sampai hati buat tanya ke Mas Jati gitu, kayak sebenarnya gimana gitu kan. Terus ya bagi Mbak Desi sendiri ya, Mas Jati pernah menjadi seseorang yang sangat penting dalam hidupnya, tapi akhirnya ngecewain kan. Dan karena kelakuannya itu benar-benar merusak kepercayaannya Mbak Desi dan juga bikin celaka keluarganya dan pedagang-pedagang lain. Pada akhirnya Mbak Desi dan Mas Jati sudah berpisah untuk selamanya. Jadi Mas Jati meninggal. Dan meskipun begitu, trauma dan rasa takut tuh masih membayangi Mbak Desi gitu loh. Selepas pengalaman yang ini, dia masih benar-benar ketakutan. Masih membayang-bayangi dia lah pengalaman ini. Dan mengutip dari yang Mbak Desi bilang ya, saya nggak bisa langsung percaya apa kata Pak Kasmin, tapi saya juga nggak punya alasan kenapa saya nggak percaya, itu kalau kata Mbak Desi. Dan emang selepas itu, bukan selepas, tapi sebelum Mas Jati itu meninggal, Mas Jati itu masih memenuhi kewajibannya dia sebagai suami, jadi masih dinafkahin meskipun si sakitnya itu menggerogoti dari dalam gitu. Sakitnya dia akan atas kesalahannya dia sendiri juga lah gitu. Ya tapi pada akhirnya Mbak Desi merasa bahwa semua sudah terlambat gitu. Apapun yang dilakukan dengan ilmu hitam sudah pasti hasilnya buruk. Itu dia cerita kedatangan mereka hari ini. Pesugihan berat banget lagi nih, aku ceritanya juga sedih. Iya, sebenarnya mungkin nanti aku akan tanya beberapa hal dari perspektifmu ya. Tapi Mbak Nipali cerita ini sebenarnya aku kayaknya nggak asing deh dengan lokasinya tuh. Soalnya anak-anak pernah syuting ke Cilacap terus ada tuh yang tempat bukan di alun-alun tapi sentra jajanan. Jadi kayak apakah benar yang tempat aku asumsikan ya? Soalnya memang kayaknya bukan di alun-alun tuh loh. Terus yang menarik adalah pesugihan sebenarnya. Jadi di sini pesugihan Kandang Bubrah itu menariknya ya, pesugihan Kandang Bubrah itu syaratnya memang adalah dengan merenovasi rumah, dengan menambahkan atau memodif lah bagian rumah tertentu di kurun waktu 3 tahun itu maksimal setahu secepat-cepatnya biasanya 1 tahun sekali. Nah itu kenapa itu menarik? Itu tuh banyak jurnal penelitian tentang pesugihan Kandang Bubrah. Sampai di jurnalin ya, Mas? Jadi ada skripsi-skripsi yang meneliti tentang itu karena dipercaya jadi salah satu ilmu pesugihan yang paling gacor mungkin ya istilahnya, dan nir resiko tidak menggunakan tumbal. Karena pakai tumbal, jadi nggak nyakitin orang lain kan sebenarnya. Betul. Gitu. Nah Kandang Bubrah ini cukup populer sebenarnya. Salah satu lagi yang cukup populer itu mungkin kalau pernah dengar namanya Kembang Sore.
Nggak familiar sih. Jadi kembang sore itu salah satu bentuk pesugihan yang ini kenapa aku membahas kembang sore ya? Karena dia itu juga terikat dengan sosok ya. Oh oke. Jadi kembang sore itu sebenarnya pesugihan dengan cara melakukan zina di suatu tempat untuk ziarah gitu kan. Tapi kamu harus berzina tanpa punya rasa bersalah. Ya kamu harus meyakini yang kamu lakukan itu benar dan baik-baik aja. Kalau punya rasa bersalah? Gagal. Ya nggak akan bikin kamu ya seperti katanya pesugihan jadi sugih nggak jadi sugih kalau itu. Jadi maaf harus benar-benar menikmati itu ya? Yeps. Nah ini kan karena dia pesugihan kandang bubrahnya ini, kalau tidak salah menyimak tadi kan melalui perantara seorang sosok ya. Jadi dia udah terikat perjanjian dulu, terus minta pesugihan diarahkan dengan menggunakan kandang bubrah itu. Mungkin itu yang aku terima dari kata-kata tadi kayak setiap ilmu hitam itu ada syaratnya masing-masing dan nggak bisa dicampur adukan. Jadi memang kontraknya itu beda tuh loh. Jadi kalau kamu sama sosok ini mintanya apapun bisa. Pertama dia dapat Mbak Desi. Itu dengan syarat dia tidak punya anak. Terus dia minta pengen kaya, dikasih jalan pesugihan kandang bubrah. Dia walaupun menghidupi ini tapi tidak menjalankan yang ini ya sama aja. Akhirnya ya kayak gini balik kan. Dan ini ternyata cukup apa ya? Sistematis tuh loh ternyata si Mbak Desi menceritakannya. Ini kan banyak apa ya clue yang ditinggal kayak sering bertukar dagangan. Oh iya, sering bertukar dagangan. Dari situ kan akhirnya kesebar kan tuh si ininya. Jadi yang sebar. Ya mungkin kita nggak pernah tahu ya cara pesugihan bekerja itu gimana. Mungkin kalau yang sering dimuat di berita gitu kan kayak oh ini tukang ini di dalam paskomnya ada ini ada ini. Cuman kan apakah itu bikin pesugihan itu bikin kita maju dengan cara makanan kita jadi lebih enak kah atau malah dengan cara membunuh pesaing yang lain lah. Itu kan caranya masing-masing ya. Jadi kayak jadi lebih hati-hati sih. Maksudnya kan kayak lagi-lagi ya cerita tentang santet kebanyakan berasal dari keluarganya sendiri. Walaupun yang ini mungkin tidak disengaja. Cuman kayak nekat sih. Maksudnya orang yang bermain-main dengan ilmu hitam gitu. Tapi kurang punya persiapan. Kurang punya persiapan dan kurang matang loh kayak jam setengah-setengah karena kamu sekalinya udah nyemplung ke sana itu ya harus benar-benar mau repot lah lilinya gitu. Not going back sama sekali, nggak bisa mundur dari perjanjian itu. Jadi kayak ini gara-gara teledor sih. Oke, Mas Jati memang suka mencatat tapi dia pertimbangannya buruk. Nah, yang aku mau tanyain itu sebenarnya keadaannya Mbak Desi sih. Maksudnya kan dia kayak kehantem berita yang kayak gitu ya. Itu kayak yang dia jalani kan rasanya kayak palsu gitu ya. Kalau dari perspektifmu gimana sih? Maksudnya apakah dia in denial kah? Atau dia tuh shock, terpukul, terus apakah dia sendirinya emang ketakutan sampai nggak berani untuk mengungkap apapun tuh loh? Kalau menurutku dari perspektif psikologis ya, yang pertama yang pasti Mbak Desi shock, terus denial memang benar karena aku anggap pengalaman itu sebagai tahap berduka gitu kan, 5 tahap berduka lah mungkin teman-teman mau cek Kubler-Ross. Nah itu ya berduka ini nggak harus karena ditinggalin pasangan meninggal sih ya, ini menurutku juga berduka gitu karena pada akhirnya orang yang sangat kamu kenal itu melakukan sesuatu di belakangmu dan kamu sama sekali nggak curiga. Mbak Desi nggak curiga banget kan dan sangat mengagumi Mas Jati malahan kayak sebagai seseorang yang tekun, cekatan dan kawan-kawan itu tadi. Dan pada akhirnya Mbak Desi tidak cerita ke orang lain tuh mungkin ya karena ya masih menghargai Mas Jati sebagai suami pada saat itu, masih respect kan sama Mas Jati. Dan ya udah saking shocknya dia masih belum bisa mencerna apa yang terjadi dalam hidupnya tuh loh, karena yang dia tahu A ternyata tuh B dan itu perlu waktu untuk bisa merekonstruksi pemahamannya dia terhadap hal itulah gitu. Jadi ya simple dia sangat-sangat shock aja sih dan mungkin sebenarnya aku lebih khawatir sama Mbak Desi sih kayak kondisinya sekarang gimana gitu, apakah sudah membaik kah atau gimana gitu. Tapi bukankah dengan Mbak Desi udah menuliskan cerita ini mungkin dia udah di state yang lebih baik bisa gitu? Sih tapi ya mungkin ini bisa jadi seperti itu atau ya ini adalah caranya dia untuk ya legowo juga pada akhirnya gitu. Journaling kan hitungannya. Ya journaling. Ya untuk Mbak Desi semoga baik-baik aja, sehat-sehat terus, semoga keadaan lebih baik lah di depan sana gitu. Amin banget. Menurutmu Mas, kedatangan mereka kali ini karena apa? Ya karena persekutuan manusia dengan setan sih akhirnya. Jadinya lebar kemana-mana kan dan tidak terkendali. Perjanjian persyaratan tidak dipenuhi ya that's what you get gitulah.
Pada akhirnya karena manusia tidak pernah puas ya sama apa yang mereka punya, jadi mau terus terus maunya dengan cara instan, tapi ya udah bersekutu dengan setan itu tadi. Jadi ya jangan ditiru ya teman-teman. Itu dia teman-teman cerita dari Mbak Desi di Cilacap. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Desi sudah berbagi cerita sama kita. Sehat-sehat terus untuk keluarga, bapak dan ibu. Kemudian buat teman-teman yang punya cerita serupa, jangan lupa dikirimkan kemana Mas Aldo? Ke arsipceritakaTJ@gmail.com. Betul, nanti ceritanya yang menarik akan dibacakan di sini ataupun di-up di platform-platform KTJ yang lainnya. Itu aja dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.